Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuji Allah. Selanjutnya selawat dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian, bapak-bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran yang telah kita ikuti sebelum Ramadan, dan insyaallah kita akan mulai malam ini pelajaran sesudah Ramadan. Bapak-bapak dan jamaah yang terhormat, dalam memahami dan meyakini yang menyangkut dengan hukum agama adalah lebih jelas dengan memahami dan dengan meyakini sesuatu yang dapat dimaklumi dan dihayati oleh akal manusia. Namun akal manusia itu bukan satu alat untuk menentukan iya atau tidaknya hukum Islam. Sehingga adalah menentukan sesuatu yang terkait dengan akidah bukanlah karena daya akal manusia, tetapi sesuatu yang terkait dengan akidah adalah karena memang Allah sendiri yang menyatakan memang demikian. Lalu akal manusia itu adalah hanya bukan untuk menentukan sesuatu yang menyangkut dengan akidah, malah akal tersebut untuk memaklumi sesuatu yang telah tertentu di dalam akidah. Jamaah yang terhormat, istilah yang menyangkut dengan akidah itu ada dua. Yang pertama diistilah dengan dalil yang dasar untuk menentukan apa dan bagaimana yang ada pada Allah. Istilah yang kedua adalah dengan dalil, dengan keterangan, dengan istilah yang bukan dalil dasar, tapi adalah dalil akal. Keterangan yang menunjukkan dasarnya adalah diistilah dengan dalil nakli. Dan yang kedua, istilah yang digunakan untuk dapat memaklumi apa yang telah ada dengan dalil. Menentukan Allah ada dan Allah tidak sama dengan alam ini bukanlah memang hak manusia. Tetapi menentukan Allah ada dan Allah tidak sama dengan makhluk itu Allah sendiri yang menyatakan. Lalu manusia itu apa? Bisakah menerima Allah telah menyatakan dirinya ada? Bisakah diterima oleh akal dan diterima oleh akal ada? Atau bisakah yang bawa manusia itu bisa menemukan yang bawa Allah itu beda dengan alam atau tidak? Kalaupun tidak bisa membedakan Allah dengan alam, yang Allah dengan sebenarnya sudah beda dengan alam dengan Allah. Kalaupun manusia tidak menemukan, tidak mesti oleh akal adanya Allah, tapi yang Allah itu sudah pasti adanya. Karenanya adanya Allah dan tidak samanya Allah dengan alam itu adalah bukan keterangan dan bukan daripada hasil analisa orang. Tetapi adalah siapa yang menyatakan dia dan Allah itu ada? Allah sendiri mengatakan saya ada. Dan siapa pula yang menyatakan saya ada tidak sama dengan makhluk? Dia sendiri yang menyatakan. Maka karenanya apa yang telah dia nyatakan oleh Tuhan yang menyangkut dengan adalah zatnya, yang menyangkut dengan sifatnya, yang menyangkut dengan segala perbuatan dan pekerjaannya, lalu kemudian akal manusia bisakah menerima dan bisakah memang sanggup menganalisa yang bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu bisa diterima atau bisa memang didapati oleh akal. Jamaah yang terhormat. Kemudian kita lihat dalam Al-Quran itu ada dua dasar. Dalam tulisan itu juga ada dua dasar. Dasar dalam Al-Quran yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan saya
merupakan satu zat yang ada dan ada saya tidak memerlukan. Dan juga nanti satu saat kamu sebagai makhluk itu juga adalah makhluk yang ada. Tetapi kamu itu adalah sesuatu makhluk yang memang ada tapi memerlukan kepada memang barang yang lain. Ini adalah pengalihan daripada bahasa Al-Quran. Dasarnya wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Lalu dalam bahasa Al-Quran ini yang diistilah dengan dalil dan keterangan nakli. Allah sendiri menyatakan dia ada. Dan Allah yang sendiri menyatakan yang bahwa dia tidak memerlukan kepada apapun pada Allah itu ada. Dan manusia itu juga Allah diakui dengan posisi ada. Tetapi adalah Allah juga menyatakan kamu itu adalah tetap ada. Tapi membutuhkan kepada yang lain pada waktu ada kamu. Ini istilah nakli. Lalu kembali kita kepada istilah yang terdapat dalam pelajaran keseharian. Dalam istilah pelajaran yang diajari oleh guru, istilah yang diajari oleh ustaz, istilah yang kita pelajari di mana buku-buku agama, terdapat dan tersirat di dalam tulisan-tulisan tersebut, yaitu Allah punya sifat qiyamuhu binafsih. Artinya apa yang kita beri nama dengan istilah qiyamuhu binafsih dalam istilah bahasa Arabnya. Lalu kita lakukan pengalihan dengan istilah bahasa yang kita mengerti, adalah Allah Ta'ala itu adalah berdiri sendirinya. Ini ayat ini. Dan ini adalah tulisan dalam kitab, tulisan dalam buku ini. Ini menentukan adalah ada. Sesudah Allah menentukan dia ada. Lalu juga Allah menentukan bagaimana dia kalau memang dia sudah ada. Kalau kita yakini Allah itu ada, dasar itulah bicara. Dan wajib pula kita yakini Allah yang ada itu bagaimana ada yang ada pada Allah. Lalu yang kedua Allah bicara dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Saya yang telah kamu yakini ada. Tetapi pada saya yang sudah kamu yakini ada. Tidak ada sedikit pun ada kira-kira banding dan model pada saya. Kesimpulan. Yang pertama kita meyakini Allah itu ada. Dan yang kedua Allah menyatakan sendirinya bahwa ada yang ada pada Allah tidak ada model. Kesimpulan adalah adanya Allah tidak memerlukan kepada sesuatu dan Allah yang ada tidak ada model sesuatu. Yang kedua ini diistilah dalam Al-Quran yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian kita lihat di dalam buku dan dalam kitab. Apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama Allah dengan makhluk. Jamaah yang terhormat. Hafalan, pelajaran, ingatan dan pendengaran qiyamuhu binafsih dan wa khalafatuhu lil hawadis. Itu adalah dua istilah yang bersifat Allah Ta'ala dengan sifat itu. Artinya Allah itu bersifat dengan ada. Dan Allah itu tidak sama dengan apa yang ada pada yang bukan Allah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Untuk mengetahui kita bagaimana memang adanya Allah. Yang Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada sesuatu. Dan bagaimana ada yang ada pada manusia. Yang manusia itu juga ada tapi memerlukan kepada sesuatu. Bagaimana Allah yang ada tidak sama dengan sesuatu. Dan bagaimana pula manusia yang ada itu ada model dengan sesuatu. Inilah yang perlu kita cerna. Minimal ini wajib kita yakini untuk sah iman. Namun enggak bisa kita melakukan uraian dan penjelasan dengan lisan. Keyakinan mesti. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kesimpulan. Allah juga wajib kita yakini ada. Dan alam juga kita meyakini ada. Di mana juga perbedaan. Allah ada, alam ada. Di mana kita orang mengaku ada Allah? Sudahkah salah kalau orang mengaku ada alam? Bukan pada nama ada yang memang harus beda. Nama ada tidak perlu beda. Yang harus beda adalah bedanya adalah pada adanya, bukan pada namanya. Di mana garis perbedaan? Sebelum kita menganalisa bagaimana ada yang ada pada Allah, lalu kita juga menganalisa dulu bagaimana ada yang ada pada makhluk.
Kalau ada yang ada pada makhluk telah kita mengetahui, berarti ada yang ada pada Allah bukan begitu. Selesai masalah, singkat kata. Enggak usah cari bagaimana ada yang ada pada Allah, tidak akan ketemu. Tapi bagaimana juga kita mencari bagaimana ada yang ada pada Allah. Cari dulu bagaimana ada yang ada pada manusia. Kalau yang ada pada manusia setelah kita maklumi begini adanya manusia, berarti ada Allah bukan begini, aman. Cuma kita melihat manusia itu ada. Kalau manusia itu ada, apa yang ada pada ada manusia itu? Sesuatu benda ada, sesuatu makhluk ada, sesuatu bangunan ada. Apa ketentuannya sehingga manusia itu ada, makhluk itu ada, dan bangunan itu ada? Ketentuannya apa? Tentu kita cerna. Ketentuannya manusia dan itu ada, makhluk itu ada, dan bangunan itu ada, minimal tidak akan lepas dengan satu daripada tiga. Tidak akan lepas. Yang pertama, kalaulah bangunan itu ada. Yang pertama, dia harus ada keterkaitannya dengan zaman. Kapan ada? Pasti. Yang kedua, satu bangunan itu ada, tidak bisa lepas dengan keterkaitannya. Di mana dia itu ada. Dan yang ketiga adalah tidak akan lepas bagaimana dia itu ada. Itu mesti. Kalaulah bangunan masjid ini ada, tentu kita lihat kapan ada. Ada kaitan dengan zaman. Di mana ada? Ada keterkaitan dengan tempat. Bagaimana ada keterkaitannya dengan model. Ini sifat apa? Sifat zaman, sifat model, sifat mengambil tempat, menunjukkan ini adalah sifat makhluk. Mundur. Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, jangan tergambar kapan, di mana, bagaimana. Enggak usah gambar itu. Kenapa enggak usah gambar di mana dan kapan dan bagaimana? Kalau memang juga Allah ada, tapi di mana? Allah Ta'ala ada, bagaimana? Allah Ta'ala ada, kemudian juga memang kapan? Ini antara ada yang ada pada Allah dengan ada yang ada pada manusia masih sama. Tidak boleh. Kalau demikian singkat katanya bagaimana? Kita wajib meyakini Allah ada tapi tidak terkait dengan zaman. Kapan? Allah ada tidak terkait dengan tempat di mana. Allah ada tidak terkait dengan model bagaimana. Ini bicara ada. Kalau ini bicara ada, lalu bicara sesudah ada. Tadi bicara ada bangunan masjid, sekarang bicara masjid yang sudah ada. Itu lain. Lain memikir ada masjid, lain juga memahami masjid yang sudah ada. Itu pasti. Lain hina nangko. Oleh karena demikian, bagaimana masjid yang sudah ada tidak bisa lepas dengan bagaimana adanya ada pada masjid. Kalau ada masjid terkait dengan zaman, masjid yang sudah ada pasti mengikat dengan zaman. Kalau memang ada masjid terkait dengan tempat, masjid yang sudah ada pasti ada tempat. Kalau masjid, waktu ada masjid terkait dengan model, masjid yang sudah ada pasti ada model. Yang nengko. Menyobakna mikat dengan damun, lehna harus mikat dengan damun. Menyobakna mikat dengan tempat, lehna harus wajib na tempat. Menyobakna mikat dengan model, lehna harus na model. Kita lihat manusia yang sudah ada. Tadi ada manusia, sekarang manusia sudah ada. Manusia yang sudah ada zaman. Kapan? Lahir 2020. Manusia yang sudah ada tempat, mana lahir dia cek. Manusia yang sudah ada memang sudah ada juga. Bagaimana lahirnya? Dia adalah laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan, demikian pula di mana lahirnya dan kapan lahirnya. Itu adalah manusia yang sudah ada. Kenapa manusia yang sudah ada tidak bisa lepas dengan satu daripada tiga? Tidak lepas dengan tempat, tidak lepas dengan zaman, tidak lepas dengan model. Kenapa enggak bisa lepas? Karena pada adanya enggak ada tiga. Karena adanya makhluk itu tidak lepas waktu. Kapan dia lahir? Kalau kapan dia lahir, tentu kira-kira sekarang dia di mana? Kemudian di mana dia lahir? Sekarang mau tanya juga, dia sesudah lahir sekarang di mana? Lahirnya di Luk Semawe. Sekarang di mana? Di Medan. Tempat pula.
Dulu lahirnya, waktu lahir memerlukan di Lus Mawai. Sekarang dia sudah menjadi penduduk warga Medan. Dia sekarang di Medan. Sama dengan lahir punya tempat dan sesudah lahir dia punya tempat. Lahirnya bagaimana dia? Lahir seorang manusia di Lus Mawai, dia seorang laki-laki. Kalau sekarang dia tinggal di Medan, dia pasti nggak akan jadi perempuan. Pasti juga laki-laki. Modelnya nego. Kalau waktu lahir dia ini cacat. Waktu lahir dia cacat. Cacat mata, cacat tangan, cacat kaki. Sekarang di mana dia? Di sana. Bagaimana? Cacat pula. Kenapa? Apa yang ada pada waktu ada, itu wajib ada pada waktu sesudah ada. Nah, coba cerna niku. Agak sedikit bacut halau niku. Maham demo niku. Kalau demikian kita kembali, Allah sekarang satu zat yang kita yakini ada. Allah ada. Kenapa kita yakini Allah itu ada? Karena memang dia ada. Bagaimana kita yakini Allah itu ada? Bagaimana dia waktu ada? Kiban Tuhan jenau. Bakwatiana Tuhan. Namika ngetemun. Pajan. Hana. Ada jenau pihana. Bagaimana waktu Allah Ta'ala ada? Namika ngedempat. Hana. Ada ngejenau pihanjia mendempat. Bagaimana Allah Ta'ala waktu ada? Ada model tidak ada? Ada jenau pihana potongan. Ini sudah selesai nih. Ada Allah ada di mana? Enggak usah cari di mana karena dia enggak punya tempat. Ada Allah ada kapan? Enggak usah cari zaman karena dia enggak terkait dengan zaman. Ada Allah ada bagaimana? Enggak usah cari bagaimana model karena pada dia enggak ada model. Habis. Sudahkah aman kepala? Ka tengah ulai itu gohlom tengah niku. Madang na tempat tanyang. Pakon teman beda antara nanyo ngan daji hidih mudamun hinohan. Bahkan beda na Allah hidih tempat hinauhan. Bahkan beda hidih na potongan ba Allah ana ba manusia ana. Coba kita tingkatkan lagi sedikit pemikirannya. Yang memerlukan zaman, yang memerlukan tempat, yang memerlukan adalah model dipengaruhi oleh faktor yang lain. Faktor apa? Dua istilah dalam tauhid. Yang pertama istilah adalah wujud ada karena sudah tidak lagi sifat tidak ada. Yang kedua ada istilah wujud ada karena pada dia tidak ada sifat tidak ada. Nyokah ni tindro niku. Ada hana terus payah pentau niku. Pat beda na Allah ngena gedanya niku. Berangkapuna na zat na sifat pat beda carang Tuhan dengan carang urang. Pat beda kira-kira na Allah dengan na urang. Pat beda kira-kira kiban Allah, kiban urang. Bedanya adalah harus kita maklumi wujud Allah dengan wujud alam beda. Mana beda? Wujud makhluk yang bukan Allah itu punya syarat dia dua. Wujud Allah gak punya syarat satu pun. Apa syarat kalau makhluk itu ada? Punya syarat dua. Yang pertama syarat untuk ada benda. Yang kedua baru ada syarat adalah orang itu pandai. Yang ketiga ada punya syarat bagaimana dia ada. Ini baru bagaimana dia ada. Di mana dia ada. Kapan dia ada. Harus ada itu dengan diadakan. Istilahnya wujud bil ijad. Ataupun istilah yang lain wujud muqayyad. Kalau memang dulunya tidak ada, sekarang ada. Kapan ada? Jawabannya, kapan hilang tidak ada. Kata tujuan, pajana, urau gadehana. Tatanya yang kata, pajan carang, urau terakhir bodoh. Tatanya yang pat jinawa, urau gadeh pat berkon. Jadi kalau demikian, pada Allah Ta'ala itu tidak perlu 2 dan 3 macam tersebut. Kenapa tidak perlu? Karena pada kita punya zaman. Kalau belum hilang zaman tidak ada, tidak akan sampai zaman ada. Kalau belum hilang tempat tidak ada, tidak akan menjadi tempat baru sekarang di mana ada. Kalau belum hilang potongan pertama, tidak lagi jadi potongan kira-kira model potongan yang baru. Kalau demikian baru jet model baru, begadah hilai model awal. Mulai pun tablo Honda modelnya tak ngurangnya sama dengan model tertentu yang tertentu. Baru na model lain pun belaji hilai. Baru dia model lain aku. Selama model awal kalau terpindah, selamanya dia akan menjadi model baru. Kenapa? Karena pada benda itu ada kaifiat,
ada benda. Kenapa ada kaifiat? Disebabkan karena adalah pada benda itu ada bahan. Bahan aku. Artinya butsawai kuyen menau sama macam model. Antai kuyen ke laganya lain model. Antai petepat plastik menan je ke model. Antai pecekok plastik je ke model lain. Sama dengan lumpang dan bengkok itu bukan memang sesuatu. Lumpang dan bengkoknya itu pengaruh bahan. Kalau bahannya lumpang, maka pandangan dia lumpang. Kalau bahannya bengkok, pandangan bendanya juga bengkok. Jadi bengkok dengan lumpang itu pengaruh bahan. Lalu kita nanya, adakah bahan pada masjid? Ada. Adakah bahan pada manusia? Ada. Mengingat ada bahan pada masjid, semennya, besinya, kaca, pasirnya, maka semuanya itu ada bahan. Pengaruh dia. Adakah bahan pada manusia? Ada. Ada, memang ada darahnya, ada tulangnya, ada sumsumnya, dan ada semuanya. Lalu kita nanya, adakah bahan itu pada Allah? Allah Ta'ala na bahan, na sawa Tuhan, hana. Na tulang Tuhan, hana. Na darah Tuhan, hana. Na bentuk kulit Allah Ta'ala, hana. Kalau semuanya itu ada, tidak ada bahan, diistilahlah wujud bidzat. Bukan wujud bidijat. Apa makna wujud bidzat? Pakan Tuhan na, karena abah Allah, hana tipuan hana. Pakan urang kana, karena abah urang, hana li tipuan hana. Pakan Allah carang, karena Allah, hana bangai. Pakai kena carang, bak kenanya mau kai minah bangai neko. Selesai neko. Inilah yang memang harus kita pahami tulisan yang selalu kita baca. Kita memang baca semuanya. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20. Pertama wujud sampai mutakallim. Yang kedua juga wajib percaya 20 itu ada pada Tuhan. Selamping itu wajib pula kita percaya lawannya 20 enggak ada. Apa lawannya 20? Lawan ada, tidak ada. Lawan pandai, bodoh. Lawan mendengar, tuli. Lawan melihat adalah buta. Lawan bicara adalah memang kira-kira itu tidak ada suara. Kalau demikian, kenapa Allah Ta'ala selalu ada? Dijawabkan karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kenapa Allah semua selalu dia pandai? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat jahil. Lalu kemudian kenapa Allah Ta'ala selalu bicara? Dikarenakan karena pada Allah tidak ada sifat diam. Para hadirin sinanya maah yang terhormat. Menyomanan na yang na Tuhan hana payah pegot. Pu mana pegot na pegadai hana nya teruna hana payah. Kenapa enggak perlu dihilangkan Adam dulu supaya Allah ada? Dikarenakan Adam pada Allah Ta'ala enggak ada. Kalau Adam pada Allah Ta'ala enggak ada, untuk apa dihilangkan? Kita hilangkan barang yang tidak ada supaya tidak ada. Itu jadi kerjaan. Tetapi yang kita hilangkan barang yang tidak ada supaya jadi ada, barang tidak ada pasti ada dulu. Baru kita hilangkan tidak ada, baru jadi ada. Bagaimana kita mencari supaya manusia itu menjadi orang pintar? Caranya menghilangkan bodoh dulu. Bodoh yang ada kita hilangkan. Kalau bodoh yang ada kita hilangkan, baru pada itu adalah jadilah pandai. Sehingga tanya, kapan pandai? Hari akhir hilang bodoh. Kapan kira-kira meninggal? Hari akhir hidup. Kapan dia memang menjadi orang kaya? Hari terakhir dia habis orang miskin. Maka diistilahlah pada manusia itu adalah wujud ada dengan diadakan dan ada yang ada pada Allah itu ada dengan tidak ada, sifat tidak ada. Kesimpulan. Qiyamuhu binafsi itu bicaranya kepada ada. Mukhalafatuhu lil hawadith itu bicaranya sesudah ada. Kalau pada sifat ada tidak ada sifat baharu, Allah yang ada jangan sedikit pun kita yakini adalah Allah ada tempat sifat baharu. Na Tuhan, na mejan hana, Tuhan yang kana, na damun han. Na Tuhan, na mupat hana, Tuhan yang kana wajib hanya na tempat nako. Menyertai dikit Tuhan na tempat, Tuhan yang kana sama dengan Allah Ta'ala sangan baharu nako. Atau takui pula yang bawa tiana kan mupat, pat Aceh lah ini. Maka jino dia Aceh. Pat na Tuhan hino ibu mau, tinggal jino Tuhan ibu mau. Pat lahir Tuhan di langit, tinggal jino naik langit. Menyokat takui jino langit, pasti na tempat waktu lahir nako. Menyokat takui kira-kira na potongan, pasti na model waktu lahir nako. Inilah memang halus dalam tauhid nako. Bila na sabah sifat baharu pada manusia,
maka sama dengan belum ada mendapat mukhalafatuhu lil hawadith. Mana mukhalafatuhu lil hawadith? Beda Allah yang kita yakini sudah ada dengan makhluk yang sudah ada. Kita sudah ada tempat. Allah sudah ada, enggak boleh ada tempat. Kita sudah ada potongan. Allah yang kita yakini memang zat ada, tidak ada, pasti ada model. Dan Allah Ta'ala kita yang sudah ada memang ada warna. Allah Ta'ala yang memang sudah ada, enggak usah pikir warna. Jamaah yang terhormat, inilah hal yang sangat memang perlu kita lakukan pemisahan dan perbedaan. Semoga adalah sahlah dalam bahasa tauhid qiyamuhu binafsih, lalu baru terikat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Begitulah kira-kira analisa. Sehingga kalau demikian, bicara sifat 20 qiyamuhu dan mukhalafatuhu, bukan hari ini persoalan qiyamuhu dan mukhalafatuhu. Semenjak memang dulu sudah qiyamuhu dan mukhalafatuhu. Cuma adalah menganalisanya, mencernanya, bagaimana kalimat mukhalafatuhu dan apa yang memang tersimpan dalam kalimat qiyamuhu. Mudah-mudahan dengan jalan yang demikian, maka sahlah akidah dan bersihlah keyakinan kita. Apabila ini keyakinan, esok dan lusa, waktu datang mengungkit manusia, esok lusa, waktu kira-kira iblis menggambarkan seakan bagaimana Tuhan, kalau yang datang itu begini potongannya, menunjukkan, yakinilah itu bukan Allah, karena Allah tidak ada potongan. Kalau yang datangnya adalah memang waktu, yakinilah dia enggak punya waktu. Kalau yang datangnya kira-kira datang di tempat di sana duduk, yakinilah dia itu bukan Tuhan, karena Tuhan enggak punya tempat. Tapi di akhir hayat manusia, pasti datang iblis yang bawa menyatakan inilah aku Tuhan. Karena besarnya lebih besar daripada alam. Kita anggap ini ya Tuhan. Karena tidak ada yang lain selain daripada besar dia. Karena berdasarkan Allah itu akbar. Allah itu gede. Sepanjang alam kita lihat belum ada yang besar ini. Baru di mata saya waktu saya meninggal kita lihat yang besar. Mungkin inilah Tuhan dia katakan. Kita akui. Pasti pada waktu itu. Dia kadang kita akui dia Allah karena dia besar. Iya begitu? Enggak boleh. Benarkah bisa kita meyakini tidak kita akui? Akui dengan tidak akui itu bukan karena dengan apa-apa. Akui dengan tidak akui dengan keyakinannya. Kalau kita yakini dia tidak punya potongan sebesar apapun dan sekecil apapun yang datang. Hi urang, hi tengku, hi malaikat, hi beranyang terus perhidrau. Long Tuhan sama dengan itu bukan. Kenapa? Karena Allah enggak ada kira-kira potongan. Lalu kemudian inilah yang perlu kita cerna dalam keimanan selama hidup. Mudah-mudahan iman ini tetap di waktu meninggal. Dan iman ini bisa tetap waktu menjawab soal manakir. Barulah bisa menjawab Allahu Rabbi. Maka karena demikian inilah yang kira-kira analisa singkat. Yang menyangkut dengan beda Allah dengan alam. Dan yang menyangkut dengan kira-kira adanya Allah. Tetapi harus beda dalam posisi ada. Selanjutnya untuk lebih lanjut ada pada zat, ada pada sifat dan ada pada af'al. Mungkin inilah rincian satu-satu lebih waktu yang menentukan dan kemudian juga kita harus enggak cukup dengan sekali pertemuan tapi dengan secara kontinunya pertemuan. Mudah-mudahan dengan berulang kali kita ulang-ulang insyaallah menjadilah pemahaman dan menjadilah keyakinan dikarenakan karena begitulah dalam sifat kita menjadi keimanan. Demikian sesuai dengan waktu yang telah ada. Mungkin kalau ada pertanyaan hanya waktu beberapa menit lagi. Sinilah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu hormati aku dan juga jamaah sekalian. Jadi betul aku untuk menyangkut dengan pada masa Nabi memperjalankan bagaimana Allah memperjalankan Nabi saat Isra dan Mi'raj. Nyawa supaya goyang bagaimana menyangkut dengan tempat. Apakah bagaimana perumpamannya di saat dari Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Ini bagaimana perumpamaan apakah Nabi berjumpa dengan Allah atau bagaimana? Mungkin hanya aku untuk
goyang beriman terhadap pemahaman Nabi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam Isra Mi'raj, karena memang istilahnya Isra Mi'raj, dua suku kata. Asra itu adalah perjalanan malam. Ada kala bawa tenyan, ada kala dak jino tajak malam. Isra je keun aku. Jak malam aku. Mi'raj watu. Ada urang pi mi'raj keun aku. Jadi pada malam tersebut baginda itu perjalanannya di malam menuju Allah, dan caranya adalah bukan hanya alam menawan saja, tapi ada memang naik. Nyan sifat dia adalah Nabi nija malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lalu Nabi naik daripada Masjidil Aqsa Baitul Muqaddis hingga Sidratil Muntaha yang berjalan. Ya, yang berjalan aku. Dan perjalanan tersebut itu adalah asra. Bukan dalam Quran subhanalladzi sara. Subhanalladzi asra. Ini sangat menentukan makna Quran. Apa niku? Asra. Asra dijalankan, kalau sara itu jalan sendiri. Menunjukkan yang bahwa peristiwa yang terjadi di malam Isra Mi'raj itu enggak usah kita merupakan satu keajiban. Mungkinkah dalam waktu yang singkat bisa naik ke langit turun lagi? Mungkinkah Rasulullah berangkat dengan memang tidak ada pesawat? Mungkinkah baginda Nabi bisa duduk menunggangi burak dengan tidak ada dinding pesawat? Ini semuanya kira-kira ini tidak jawabannya dengan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau Allah yang jalankan, lebih daripada itu pasti mungkin. Yang me Tuhan aku. Katanya hanapeng ja Jawa Jakarta nyan tajak kedai ipetih ligop yo ipetih. Ngempu kajak mengangkaya uluk ana. Leun kalau jak kero lebar ligop mo jaga bah nak kanjai niku. Pakan kana yang banyak urang yang ibang niku. Kalau memang yang banyak urang yang maka begitulah Allah yang menjalankan. Sudah. Kemudian ujung-ujungnya dalam perjalanan itu bukankah menentukan tempat? Bukanlah menentukan waktu. Jemaah yang terhormat. Waktu yang pertama adalah yang kita istilah dengan malam dengan siang. Malam dengan siang itu kapan ada? Ada malam dengan siang, kapan ada matahari, kapan ada bumi. Sebelum matahari ada, sebelum bumi ada, malam enggak ada, siang enggak ada. Allah ada. Pada waktu itu malam pada Allah atau siang? Enggak ada. Kalau demikian istilahnya siang malam itu bukan sifat Allah. Enggak terkait malam dengan hari dengan Allah Ta'ala. Yang terkait adalah alam siang dan malam adalah itu sifat manusia. Karena pada waktu itu baru ada mataharinya. Kalau demikian itu satu. Yang kedua malam dengan siang enggak ada. Sekarang kita ini jam 8. Malam siang. Saudi jam berapa? Jam 4. Siang malam. Nah ini. Jadi sebenarnya bukan siang sekarang, malam juga niku. Kemudian kita jam 8. Coba nanya Swiss jam berapa sekarang? Mundur berapa jam? 17 jam mundurnya. Karena Saudi aja 8 jam, mundur sana 17 jam. Kalau 17 jam yang 58 terus ikut apa badit. Jadi kesemuanya itu enggak ada malam, enggak ada istilah, cuma istilah malam sudah. Kalau demikian itu sudah dua. Yang ketiganya, apakah Nabi itu diundang oleh Tuhan bertemu di sana? Atau memang Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kalau kamu datang ke sana. Kalau Allah mengatakan, Muhammad tolong berangkat dari Masjid Haram, Baitul Muqaddis, saya menunggu di sana. Atau kamu berangkat, kamu sampai di sana. Macam Nabi ni yojak kenan le Tuhan. Hanang pegah, long ina lumpreh ni ko. Hanang. Yang mentabah Quran dah tidak enam demu ni ko. Yang na, pakricit. Linuriyahu min ayatina. Itu ujung Quran itu. Kamu berangkat dari sini dan kamu berangkat. Saya membawakan kamu ke sini. Sini kami antar kamu. Kemudian sampai kamu di sini untuk apa? Bukan untuk bertemu dengan saya. Hana dalam Quran linuriyahu untuk menumpang ngelung hana itu. Yang ada dalam Quran linuriyahu min ayatina. Ingin saya mempernampakkan kebesaran-kebesaran aku. Allah ingin mempernampakkan kebesarannya.
Bukan Allah ingin mempernampakkan di mana zatnya. Sesudah sampai di situ Rasulullah, maka Allah Ta'ala itu mempernampakkan kebesaran-kebesarannya. Ya, sudah. Inilah yang memang ada kaitan dengan kajian kita ini. Wujud Allah tidak terkait dengan zaman. Allah yang kamu wujud malam pertemuan dengan Nabi wajib tidak terkait dengan zaman. Wajib nih kok. Menyo Nabi pihinan itu boleh karena Nabi menjalahi nih kok. Bak malanya mupat hinan bak Sidratil Muntaha. Allah Taala malanya hinan bak wujud Allah pajan nih kok. Hana nih kok. Maka pakai malanya yang kahinan dan wujud Allah puhinan kan pakai malanya yang kakenan. Oleh karena demikian apa juga ketemuan di sini linuriyahu. Ingin Allah mempernampakkan kebesarannya. Bagaimana alam modern, alam maju wisatamu. Bicara Allah Ta'ala dengan Rasulullah adalah di tempat yang memang ingin Allah bicara antara khalik dengan makhluk. Seorang khalik dengan Rasulnya Muhammad. Kalau istilah bahasa katanya, kenan nejak, hinan nedang, hinan nasingal, mentutulung dengan hanya hanadih pakri. Mututona hanadih, mututona hanadih. Kekhun leun lain. Nyan badron hanathinyan. Kini saya 5 minit itu. Bantasiro 5 minit itu. Karena. Apakah waktu itu orang enggak ngomong di sana atau enggak kedengaran? Hanadih dengku kah na mututo laju nunggu dapat hanadih nengku. Jadi Allah selalu bicara selalu Allah bicara. Kemudian ingin Allah telah mengundang Rasul ke sana, di sanalah kamu bisa memperdengarkan ungkapan dan bicara saya, dan disitulah saya mempernampakkan kebesaran aku. Jadi dengan sendirinya yang berkait dengan zaman, yang berkait dengan tempat, yang berkait dengan model adalah kan Allah, yang berkait dengan lepu Rasul. Mungkinkah hinan kepelemah? Pakai alam maju, pakai mangga ada menengko. Ada pegat ada nonton pertanggungjawaban negara tahun 3 Pak Jokowi bertanggungjawab pada dua nengko. Harus jak ke dalam gedung raya ke dia lontoy ni le tahu nengko. Dia lontoy ni lo kan. Pak DPR kota dia lontoy, DPR Jawa Barat dia lontoy nengko. Pura lontoy pertanggungjawaban adalah presiden setahun. Hau ke deh. Kibat tu meja dalam nengko. Punya meja dalam kedih ke tu nonton. Punya meja kedih nonton. Yang dibuat presiden pak ke. Hinan bagan tu DPR pun ide presiden ke. Hide maksud. Hide maksud kena tempat. Ya karena kau orang menempat. Jadi Allah Taala bawa dengan empat. Yuh galam ke pegat langit, yuh galam pegat Sidratil Muntaha Tuhan empat ke. Hana tempat. Ada orang nyampi. Hana tempat sini. Beginilah kira-kira. Iya. Tapi tidak ada datang ke sana, kamu Muhammad datang sini, ingin saya bertemu dengan saya, nunggu di sini. Tidak ada. Tapi ingin saya mempernampakkan kebesaran saya. Quran jelas, linuriyahu min ayatina. Rata lenduan, menan kira-kira peristiwa Isra Mi'raj, hana temungkiri, cara Isra Mi'raj, hana sama kira-kira hana terpahami, merempak Allah hinan kamu tepat, tiga senteng. Menyebabkannya Tuhan hinan nijak perhatian, si minit, si detik mentempat Tuhan hanya. Mampu hinan ni pelemah di Tuhan. Musiat be Tuhan dah bikin naga iem ni. Ni mututo saya sabi mututo Tuhan. Hana gede hijab. Hana sinyal. Buat dia ni buka sinyal, ni dengar Nabi Musa suara Allah Taala ni ko. Apakah nyan baru Tuhan mututo? Hana pre-pre tuto Tuhan. Dan pre-pre pakah hana dihunakan hana sinyal ni. Bahasa kita hijab. Nak angkat hijab dari Allah Ta'ala, maka hilanglah barang alat yang menegah untuk mendengar. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalam. Sering kita mengatakan Allah sangat dekat dengan manusia. Dekat itu bukan arti kata tempat. Kemudian kita juga sering mengatakan Allah ada di mana-mana. Karena kita takut kalau kita bangun ke manusia. Salam. Yang menyatakan dekat siapa tu? Wa idza sa'alaka ibadi, kalau Muhammad dipertanyakan terhadap kamu bagaimana dan di mana saya, tolong jawab fa inni. Itu fa inni siapa itu? Allah, maka saya itu dekat. Fa inni qarib.
Kalimat dekat itu digunakan pada Allah. Sifat itu. Allah dengan makhluknya qarib. Kalau sifat sesuatu harus sesuai dengan sesuatu. Mufhum tipu sesuatu utama sesuatu niku. Alah. Tabla boh lantat mameh. Godat mameh. Yan mameh boh lantat ke bang mufhum niku. Ke bang mufhum mameh boh lantat niku. Ke klinya mufhum lain niku. Ada yang khilaf lain, ubina lungkalan kira-kira potongan bajai yang kebayanya yang paling mameh. Yang mameh ba bajainya ke mana ka? Nah sama mufhum mameh ba boh mamplang mana? Hana mufhum mameh tapi cara beda. Tinggal menumpang dengan nemiat lain, ubina nemiat yang kadang-kadang nyawa yang paling mameh niku. Lain lah mameh niku. Jadi kalau dikira sifatnya harus ingat dulu apa itu dekat, siapa yang kita nyatakan dekat. Yang dekatnya Allah. Jangan kau lagi pengertian dekat dengan orang. Kalau dekat lun kau nyan tawatan, nyanยืน aku. Karena kau nyan adalah punya tempat, punya model, punya potongan dan punya damun, gedanya kau nyan itu dah. Tapi di satu sisi Allah enggak punya tiga, maka kemudian dekat juga sifat harus sesuai dengan Allah. Yonan istilah itu digunakan dengan siapa? Gadat pedih nem tutu berkelam ke ương tha tutu ron. Hanya pajuh ni ke ương yapli. Pane ni ku kamu kleh ni ku. Ke ương tha tutu pedih tha tutu kanyan. Lagi kenang memang lagi kenang ubat pedih ni ku. Pane ni. Pedih tutu lain dengan pedih kira-kira ante kenang kira-kira benda yang pedih lain ni ku. Terus tha tutu kanyan. Nah lagi tahu ni ku. Jadi kemudian keras itu kita gunakan pada kata-kata atau keras itu kita gunakan pada benda. Keras benda lain pengertian, keras kata-kata lain pengertian niku. Kerih urang lain juga pengertian niku. Jadi begitu dekat Allah tidak kita boleh memahami sama dengan dekat yang ada pada benda. Karena sifat enggak boleh beda dengan zat. Kalau zat kadim, sifat harus kadim. Kalau zat mukhalafatuhu, sifat harus mukhalafatuhu. Begitu. Itulah ada di mana-mana niku. Kalau ada di mana-mana itu tempat ya boleh. Ilangit na Tuhan ni miyuk na ilaut na darat na. Berarti tempat. Baik tapi ke ada di mana-mana memang lengan Tuhan na tempat. Hana ya nanti pun di mana-mana ke mana-mana ini ko. Ki banyak sesuai dengan Tuhan ko. Jadi kita nyo tingkat kita nyo menang-menang dapat pahami kai demo phone ko. Merincian ji bagaimana? Tentu memerlukan kepada pelajaran yang agak sedikit detail. Tapi pelajaran yang agak jarak jauh sifat harus sesuai dengan zat. Putih hati ke lagi putih jakrong niku, lem putih hati ke rawan. Beda bikin tu lagi kapu niku. Lain putih hati, lain putih jakrong niku. Pakan punya putih hati dah pegang dengan putih jakrong, nyo ka bada, dah peduk sifatnya wa sifat je hai tingkap niku. Sudah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'simna minal bala'i wal waba' wa min syururil a'da'i wasyayatin wa nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.